Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslampo. Seperti biasa, saya sering berbagi informasi seputar asam lambung Kertanjati ya buat teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian itu selalu sehat, selalu ada perkembangan baiknya ya. Oke, jadi seperti biasa bagi teman-teman yang baru nonton video saya di channel Aslampo ini, bisa klik subscribe. Di sini ada tulisan subscribe merah-merah, tolong dipencet ya, agar saya itu tetap semangat terus membuat video tentang asam lambung Kertanjati ya. Jadi di video kali ini saya seperti biasa ya ingin bercerita sedikit sih. Butuh berapa lama sih asam lambung Kertanjati ini itu agar membaik itu butuh berapa lama ya? Jadi butuh berapa lamanya itu tergantung kita ya, tergantung kita bagaimana 3P-nya, bagaimana pengobatannya, apakah pengobatan itu cocok 100% atau berapa persen, itu berpengaruh sekali ya. Dan kita itu bagaimana pola pikir kita juga ya. Jadi banyak faktor juga, dan tubuh kita itu setiap tubuh orang itu beda-beda ya, setiap lambung orang itu beda-beda. Jadi ada yang cepat, ada yang lama, bahkan ada yang mungkin perkembangannya itu lambat banget ya. Jadi bagaimana sih perkembangannya, atau waktunya itu berapa lama sih? Jadi berapa lamanya itu tergantung dari diri kita sendiri ya. Jadi kita meskipun kita itu belum merasa ada perkembangan, tapi kita terus 3P ini terus kita lakukan terus sampai kalian itu sembuh total ya. 3P ini terus sampai sembuh total, itu ya pesan saya ya. Pesan saya, meskipun kalian belum sampai sembuh total, bahkan hampir sembuh total, itu pasti 3P. Kalau menurut saya, kalau kalian sudah sembuh total ya, misalkan kalian sudah sembuh total, itu 3P perlu banget ya. Dan pantangannya itu ada takarannya ya. Kalau mau makan pantangan itu juga ada takarannya, jadi nggak sembarangan ya, asal makan ini makan itu enggak ya. Itu bisa nanti malah bisa menyebabkan kambuh lagi ya. Jadi pola makan juga, pola pikir, pola hidup itu sangat berpengaruh sekali. Jadi ya saya nggak bisa memberitahu kalian ya, jadi tentang berapa lama penyembuhan asam lambung atau sampai membaik atau sampai sembuh itu nggak tahu ya. Jadi setiap orang itu beda-beda. Seperti saya ini beda, saya udah melakukan 3P udah mungkin setahunan ya, setahun sih baru ya, karena penyakit ini itu butuh proses yang panjang, berbulan-bulan bahkan bisa bertahun ya. Jadi kalian kalau buru-buru itu menurut saya tidak bisa. Kalian harus sabar, harus telaten, harus ya pokoknya dilakuin aja sepenuh hati, dijalanin aja. Udah, kalian nggak usah keburu-buru ingin sembuh, itu nanti sembuh sendiri ya. Kalau kalian buru-buru, itu pikiran kalian malah seperti tertekan ya. Ayo cepet, saya pengen sembuh, cepet. Jangan begitu. Nanti kalau biasanya pikirannya begitu, pengen sembuh, kalian berobatnya ngawur ya. Biasanya berobat ini masih beberapa hari pindah lagi gitu terus ya. Kalau obat, menurut saya obat herbal atau obat dokter itu ya, kalau cocok ya udah pakai itu aja terus. Kalau udah ada perkembangan, udah ada tingkatan, itu terus kalian minum. Itu kalau mungkin 1 bulan ada perubahan apa, hilang nanti dikit-dikit, itu berarti obat itu cocok, atau herbal itu cocok di tubuh kalian ya. Kan tiap tubuh itu beda-beda, jadi nggak bisa kita samakan persis, itu nggak bisa. Soalnya saya udah berbagi pengalaman juga dengan teman-teman Aslam banyak sekali ya. Jadi nggak cuma di YouTube atau yang sedang menonton video ini, banyak sekali di luar sana, di Facebook, di grup-grup itu banyak sekali ya, tetangga, terus di sekitar kita itu banyak. Jadi kita ya intinya kita sabar, ikhlas, jalani aja udah, jalanin aja, ikutin aja.
kalau kita pengen ini ya ikuti, nggak usah mikir beban berat dulu ya. Misal beban berat itu bagaimana sih Mas? Beban berat itu seperti mikir ekonomi ya, mikir ekonomi, terus mikir permasalahan rumah tangga. Tapi ya kalau manusia pasti ada yang dipikir ya, tapi ya jangan terlalu tegang juga. Kalian harus bisa menyesuaikan pikiran, kalian harus tenang ya. Ada masalah nggak apa-apa, setiap orang pasti punya masalah ya, tapi pikiran kita itu tidak boleh tegang. Kalau sedang asam lambung Kertanseti, kalau sedang asam lambung kalian tegang, asam lambungnya naik lagi, dada panas lagi, gitu lagi nanti gitu terus, nanti reda lagi, nanti kalian mikir lagi, asam lambung ikut naik lagi. Kalau pikirannya itu keras, itu asam lambung mudah naik. Jadi kita itu harus tenang, udah jaga pola pikir juga ya, jangan mikir yang aneh-aneh lah. Pokoknya kita udah mikirin tahap penyembuhan asam lambung begini toh, kalian harus pahami itu, harus pahami tahap penyembuhannya, jangan sensasinya, jangan yang lain-lain. Pokoknya masalah-masalah ekonomi atau masalah keluarga atau masalah apapun, semuanya pasti ada masalah ya. Saya pun juga ada masalah, ada yang dipermasalahkan gitu loh. Di kehidupan pasti ada masalah ya. Jadi kita udah stop, jangan buru-buru sembuh. Ini saran saya, jangan keburu-buru sembuh. Pikiran kalian itu jangan keburu-buru sembuh. Udah lakuin aja dengan ikhlas, dengan tenang, dengan udah jalanin aja gitulah. Udah jalanin aja. Aduh, ini berapa lama lagi ya? Kalau gitu terus sih menurut saya ya akan lama ya. Jadi kita kalau berpikiran oh ya udah saya jalani, mau berapa lama pun saya jalani, yang penting saya tetap terapkan 3P, dan pokoknya jaga pantangan, pokoknya hindari larangan-larangannya ya, dan terus diobati misal dengan herbal, ya udah itu aja rutin terus, pasti lama-lama akan membaik. Kalau kita nggak mikir, nggak kita pikirkan kapan, nanti lama-lama kalian pasti mengiranya itu sebentar ya, karena kita itu tidak fokus ke waktunya, waktu kapan kita sembuh itu tidak fokusnya ke penyembuhan terus, pokoknya ada apapun fokus ke titik penyembuhan terus kita olah, bagaimana sih kita pelajari terus sampai kita itu benar-benar ada perubahan yang udah banyak ya. Misal bayangan udah hilang, pegal-pegal udah hilang, pokoknya banyak yang hilang. Itu terus kalian terus terapkan tahap-tahap penyembuhannya, terus lakuin lah, terus dijaga, pokoknya terus intinya sabar, udah lakuin aja, jangan sampai pikiran kalian itu terlena terus makan pantangan ya, jangan, karena itu nanti tahap penyembuhannya udah naik, kalian makan pantangan jadi turun lagi gitu loh maksud saya. Jadi kalian mau berapa lama pun itu proses penyembuhan asam lambung Kertanseti itu nggak usah kalian pikirin, nggak usah kalian sering bertanya-tanya ke orang, sering memikirkan difikirkan sendiri, itu jangan ya. Yang menurut saya itu nggak usah, nggak perlu. Yang perlu itu tahap penyembuhan dilakukan terus, pokoknya kalian harus konsisten dengan pantangan-pantangannya, lakukan yang terbaik lah buat kalian ya, buat asam lambung Kertanseti kalian itu baiknya itu bagaimana, terus ya pokoknya lakukan itu semua ya. Pokoknya kalian harus belajar, nanti sembuhnya itu bertahap, dikit akan naik terus. Nanti kalian pasti tidak sadar, loh sensasinya udah hilang, alhamdulillah banget ya. Jadi begitu ya, seperti saya juga begitu. Saya ya kadang kalau umat nggak enak badan, nanti kembali lagi. Saya itu belum 100% sembuh total ya, itu ya bisa dikatakan 90% ya, udah 90% ya. Tapi ya
kalau salah makan, saya juga salah makan, sulit banget ya. Ada makanan sedikit, makanan enak pengen nyoba, terus besoknya agak nggak enak badannya, itu manusiawi ya. Jadi begitu saja buat teman-teman yang baru nonton channel ini ya, jangan lupa subscribe di sini, dukung terus channel Asam Lambung ini, channel kita semua, channel Asam Lambung GERD Anxiety ya. Di sini membahas tentang asam lambung GERD Anxiety ya. Jadi semoga teman-teman itu lekas diberi kesembuhan, termasuk saya juga. Saya dan kalian semoga lekas diberi kesembuhan 100% total seperti dulu, bisa pergi bepergian lagi, bisa bahagia lagi, bisa makan ini makan itu ya. Jadi kita senang banget ya kalau udah mendekati sembuh ya. Apalagi kalau sudah sembuh total itu rasanya lupa ya dengan sensasi-sensasi ya. Tapi kadang juga sih kadang teringat ya dulu ya, waktu parah-parahnya gitu ya. Jadi begitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.